Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman hebat semua. Salam dan bahagia untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melakukan praktik coaching bersama. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok B3 yang terdiri dari Ibu Fitriastuti Harsono, Ibu Harwati, Ibu Yuni Rahmawati, dan saya sendiri Sri Nawarti. Dalam kegiatan coaching nanti, 2 orang sebagai pengamat, 1 orang berperan sebagai coach, dan 1 sebagai coachee. Dalam sesi 1 ini, perkenalkan saya Sri Nawarti dan Ibu Harwati bertindak sebagai pengamat. Kemudian Ibu Fitriastuti Harsono sebagai coach, Ibu Yuni Rahmawati sebagai coachee. Teman-teman hebat semua, sebelum kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Fitri berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang, Bu Sri. Pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang akan saya amati nanti adalah alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mudah-mudahan akan terlihat dalam kegiatan coaching hari ini, Ibu. Kemudian yang kedua, kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Fitri sebagai coach tentunya. Nah, itulah rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu, pada kesempatan ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Fitri? Baik, Bu Sri. Pada siang hari ini dalam percakapan coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah komunikasi yang memberdayakan untuk meningkatkan keterampilan berbicara atau berkomunikasi asertif, yaitu dengan membangun rasa percaya dan aman. Kemudian saya juga ingin menjadi pendengar aktif untuk meningkatkan keterampilan mendengar saya dengan memberikan perhatian penuh tentunya Bu Sri. Ya, merespon. Kemudian saya juga ingin meningkatkan keterampilan bertanya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menstimulasi ataupun merangsang pemikiran dari coach itu sendiri dan akan merangsang tubuhnya ide-ide baru, gagasan-gagasan baru dan mengungkapkan emosi yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan potensi diri coach tentunya Bu Sri. Oke, jadi ada 3 ya Bu ya, yang ingin Bu Fitri kembangkan. Dari ketiga kompetensi itu, mana yang ingin lebih spesifik, ingin diobservasi oleh Bu Fitri? Sebenarnya dari ketiganya itu ingin saya kembangkan ya Bu ya, karena dari tiga kompetensi itu sangat penting dan saling keterkaitannya juga erat, saling mendukung begitu Bu. Namun saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot Bu Sri. Oke, lalu apa indikator dari pengajuan pertanyaan berbobot itu Bu? Indikatornya yaitu pertanyaannya bersifat terbuka dan juga reflektif yang mampu mengeksplorasi coachee, memberikan respon dengan lancar, menggali potensi-potensi coachee dan menemukan ide baru ataupun solusi dari masalah coachee itu sendiri. Misalnya dengan menggunakan kata tanya seperti apa, bagaimana, kapan, siapa, seperti itu Bu Sri. Oke, baik Ibu. Waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Fitri dan Ibu Yuni untuk melakukan coaching. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Sri. Oke, Ibu Yuni sudah siap nggih? Sudah Ibu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum Bu Yuni. Apa kabarnya hari ini Bu?
Waalaikumsalam Bu Fitri. Alhamdulillah saya sehat Bu. Bu Fitri bagaimana? Sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu, sehat ya. Alhamdulillah. Bagaimana nih Bu Yuni? Sepertinya ada yang perlu dibicarakan ya, seperti ada yang mengganjal seperti itu Bu. Apakah ada sesuatu nih Bu Yuni? Iya nih Bu, saya butuh teman cerita. Gimana ya Bu? Bisa tidak jadi teman curhat saya kali ini? Sepertinya saya butuh dikucing nih Bu, biar plong. Boleh nggak Bu? Oh begitu, boleh, boleh Bu. Silahkan kalau mau cerita dengan senang hati Bu. Gimana nih Bu Yuni? Apa sih yang sedang mengganjal di pikiran Bu Yuni? Jadi gini Bu, saya sedang bingung tentang siswa di kelas saya. Sudah hampir 1 bulan ini, ada satu orang siswa yang setiap pelajaran matematika dan agama itu tidak masuk sekolah. Ada saja alasannya, kadang bilangnya sakit, kadang ada kepentingan, kadang juga siangan atau nggak memberi kabar sama sekali. Padahal kan ini udah masuk semester 2 ya Bu ya. Bahkan kemarin waktu pas itu pada saat pembelajaran matematika dan agama itu tidak masuk Bu. Jadi saya ikutkan ke ulangan susulan, pas susulan. Dan hasilnya pun memprihatinkan Bu. Oh, jadi itu yang membuat Bu Yuni bingung ya Bu Yuni ya. Ada satu murid Bu Yuni yang sering tidak masuk ke sekolah ya Bu Yuni ya. Iya Bu. Dan itu pada pelajaran matematika dan agama ya Bu ya. Iya betul. Jadi dia itu pada saat pelajaran matematika tidak masuk. Mungkin karena kesiapan belajarnya rendah Bu. Terus dia memiliki itu tingkat kinestetik yang tinggi Bu, jadi aktif gitu. Seperti itu ya. Setelah percakapan ini, kira-kira Bu Yuni inginnya seperti apa? Saya ingin mendapat pengetahuan dan solusi bagaimana cara mengatasi siswa saya itu Bu. Saya mau siswa itu mau kembali ke sekolah setiap hari sehingga tidak ketinggalan materi terlalu jauh. Oh iya iya iya. Baik Bu, berarti Bu Yuni ingin menemukan solusi ya Bu ya, agar siswanya Bu Yuni itu tidak masuk itu bisa kembali ke sekolah lagi dan tentunya nanti biar tidak ketinggalan materi pelajaran ya Bu. Begitu ya Bu Yuni ya? Ya betul Bu, saya ingin dia kembali masuk sekolah lagi, semangat lagi. Kan kasihan Bu kalau sering bolos, tentu materinya banyak yang ketinggalan nanti Bu. Gitu, iya iya. Bu, kalau boleh tahu nih, sekarang tuh situasinya seperti apa sih? Bisa diceritakan lebih detail lagi nggak Bu? Jadi sekitar hampir 1 bulan ini ya Bu ya, setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu, siswa itu tidak masuk Bu, karena hari Selasa dan Kamis itu kan mata pelajaran matematika. Nah kalau hari Sabtu itu mata pelajaran agama. Awalnya kan saya maklum saja Bu, karena dia pertamanya WA sakit katanya. Oke saya maklumi. Terus hari berikutnya nggak berangkat lagi, katanya ada kepentingan. Terus hari minggu berikutnya di hari yang sama Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu itu tidak berangkat lagi dengan berbagai alasan seperti itu Bu. Saya sudah berusaha mengkonfirmasi ke orang tuanya, tapi tidak dibalas Bu, soalnya saya melalui WA. Nah, kemudian saya juga udah ke rumahnya, tapi nggak ketemu dengan orang tuanya, cuma ketemu sama tetangganya gitu Bu. Begitu. Nah, siswanya Bu Yuni itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki Bu. Laki-laki. Ya. Iya. Menurut informasi dari tetangga ya Bu Yuni tadi tuh, yang informasi yang Bu Yuni dapatkan, kira-kira apa yang menyebabkan siswanya Bu Yuni itu tidak masuk ke sekolah ya Bu ya? Menurut cerita tetangganya sih ya Bu ya, karena saya belum ketemu sama orang tuanya. Jadi kedua orang tuanya itu setiap hari pergi ke pasar dari pagi sampai sore. Terus kalau udah pulang gitu kan capek mungkin ya Bu, jadi kurang memperhatikan anak. Padahal kan dia ini anak tunggal loh Bu. Oh iya 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 iya. Dia anak tunggal ya Bu ya. Nah, Dan dia pas tidak masuk itu pas kebetulan pas pelajaran matematika dan agama ya Bu ya. iya Bu, soalnya siswa itu kalau pelajaran matematika dan agama kemampuannya agak kurang gitu loh Bu, kesiapan belajarannya rendah. Jadi dulu waktu belum sering bolos, setiap mengerjakan matematika itu seringnya salah Bu.
Terus saya juga tanya kepada guru agama, katanya siswa itu nggak bisa ngaji, terus saya juga hafal gitu Bu. Padahal saya sudah mencoba menerapkan metode dan media yang cocok Bu. Jadi media yang audiovisual seperti itu. Terus guru agama juga seperti itu. Gitu. Jadi dari cerita Bu Yuni tadi, saya bisa menangkap ya bahwa siswanya Bu Yuni tadi sering tidak masuk sekolah tuh karena dia tidak menguasai pelajaran ya yang mempunyai kelemahan dalam matematika ataupun agama ya Bu ya. Terus mungkin juga karena kurang perhatian dari orang tua ya Bu ya. Iya Bu, kemungkinan seperti itu. Soalnya kalau mapel tematik itu tidak seperti itu sih Bu. Jadi pas pelajaran matematika sama agama aja. Terus situasi yang Ibu Yuni inginkan seperti apa Bu? Saya maunya siswa itu mau berangkat sekolah lagi setiap hari, jadi biar tidak semakin ketinggalan pelajaran Bu. Ya betul. Jadi intinya Ibu Yuni ingin siswa tersebut bisa berangkat lagi ke sekolah ya Bu ya? Iya Bu. Bisa berangkat lagi seperti biasanya ya. Nah, menurut Ibu nih, apa yang bisa membuat suasana seperti itu bisa terwujud? Mungkin kerjasama dari wali siswa ya Bu ya. Kemudian saya juga akan memberikan motivasi dan semangat lagi untuk siswa itu. Mungkin seperti itu Bu. Oh iya 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 iya. Ya. Lalu Ibu punya gagasan seperti apa? Yang pertama mungkin saya akan konsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk mengundang wali siswa itu Bu. Kan sebelumnya saya pakai WA. Terus mungkin saya akan minta Ibu Ya. membuatkan surat secara resmi supaya lebih diperhatikan gitu. Nanti kan bisa ketemu secara langsung untuk meminta dukungan dari wali siswa itu. Seperti itu. Iya iya betul. Nah Bu, jika wali siswanya itu tidak bisa hadir, ada alternatif lain nggak kira-kira Bu Yuni? Kalau misalnya tidak hadir ya Bu, ya saya akan visit lah Bu, mengunjungi rumahnya lagi, saya akan mencari waktu, kira-kira kapan orang tuanya itu belum berangkat ke pasar atau setelah pulang ke pasar, setelah pulang dari pasar Bu. Iya iya iya. Oh baik baik Bu. Jadi kalau misalnya ketemu langsung kan bisa ngobrol langsung gitu ya Ya, Bu ya dengan orang tuanya. Iya. Nah Bu Yuni ada lagi nggak nih kira-kira? Misalnya lagi. Selain itu mungkin saya juga akan tanya ke guru kelas sebelumnya ya Bu ya, di kelas 5. Saya ingin tahu gimana sih siswa itu di kelas 5 sebelumnya, mungkin seperti itu. Wah keren nih Bu. Nah selain itu Bu, selain dengan guru kelas 5 tadi, mungkin ada lagi alternatif lain Bu? Selain itu mungkin saya akan merefleksikan pembelajaran saya Bu, khususnya matematika. Saya akan merevisi RPP saya dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan ya Bu, karena kinestetik anak itu kan tinggi. Nah, saya belum menggunakan metode permainan nih untuk RPP saya, jadi mungkin nanti saya akan menyelipkan metode permainan itu. Nah, kemudian karena kemarin sempat tertinggal materi, mungkin saya akan memberikan catatan-catatan materi untuk dia juga memberikan bimbingan belajar Bu untuk siswa itu. Keren, keren sekali nih Bu Yuni. Ibu juga akan merefleksikan pembelajaran Ibu dengan memberikan dan mengubah pembelajaran tadi menjadi lebih menyenangkan ya Bu ya dari sebelumnya ya. Nah, terus berdiskusi juga dengan guru agama dan memberikan bimbingan belajar kepada siswa tersebut ya Bu ya. Nah, apa yang harus disiapkan untuk itu Bu Yuni? Mungkin saya akan memberikan surat undangan dulu ya Bu ya, surat undangan untuk wali siswa, kemudian nanti diajak kerjasama, kemudian saya juga akan memberikan motivasi kepada siswa itu nanti setelah terus merevisikan pembelajaran saya dengan merevisi RPP saya, menyelipkan metode permainan, terus memberikan catatan materi kepada siswa itu dan memberikan bimbingan belajar kepada siswa tersebut. Mantap Bu Yuni. Kira-kira apa kriteria yang Ibu inginkan? Indikator keberhasilannya itu seperti apa Bu nanti? Sebenarnya saya nggak mau muluk-muluk sih Bu, yang penting siswa itu semangat lagi, belajar lagi setiap hari mau berangkat, terus mulai tertarik dengan matematika dan pelajaran agama itu tadi Bu. Iya ya Bu ya. Kira-kira ada lagi Bu?
mungkin dengan dukungan orang tua tadi, terus saya memberikan Wah, bimbingan iya. belajar serta motivasi. Nanti saya harap mudah-mudahan siswa itu dapat lebih memahami materi pelajaran matematika dan agama. Oh iya, semoga ya Bu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan setelah ini ada alternatif-alternatif tadi bagaimana Bu? Yang pertama, saya akan ketemu sama orang tua siswa itu, terus meminta kerjasama dan dukungan dari orang tua, kemudian nanti ulang RPP saya, merevisi dan menyelipkan metode permainan dalam RPP saya, kemudian memberikan maksud pada siswa agar lebih semangat lagi dan menyusun jadwal atau rencana bimbingan belajar dengan siswa itu. Bu Yuni, komplit sekali ya apa yang telah Ibu sampaikan dari alternatif-alternatif rencana Ibu ya. Nah, baik Bu. Lalu kapan nih kira-kira akan dimulai persiapannya nih Bu Yuni? Besok pagi Bu, harus besok pagi nih biar cepat. Saya akan langsung menemui kepala sekolah, terus meminta surat secara resmi, kemudian nanti bisa untuk ketemu dengan wali siswa itu ya Bu ya, ngobrol-ngobrol, terus saya akan merevisi RPP saya, terus memberikan konseling kepada siswa itu Bu, buat kesepakatan bimbingan bersama mungkin nanti dengan siswa. Baik. Baik Bu Yuni, bagus sekali. Siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Yuni? Dengan guru agama itu Bu, kan permasalahan kita sama Bu, nanti kita kolaborasi kerjasama untuk mengatasi tantangan ini ya. Saya juga akan minta dukungan dari Ibu Kepala Sekolah dan wali siswa dari tersebut. Sip Bu Yuni nih, kolaborasi dengan semua pihak ya Bu ya. Semangat sekali ini Bu Yuni nih, mantap Bu. Harus Bu, demi murid Bu, harus semangat pokoknya. Ya, baik Bu Yuni. Dari pertimbangan kita kali ini nih ya, apa sih yang bisa Bu Yuni simpulkan dari percakapan kita tadi ini Bu? Alhamdulillah Ibu, setelah percakapan kita tadi, saya sudah menemukan solusi dari tantangan yang saya hadapi Ibu. Saya akan melibatkan orang tua, kemudian dari kepala sekolah dan rekan sejawat Bu, agar mendukung agar siswa itu mau belajar lagi, terus kembali sekolah setiap hari. Terus saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan metode permainan, terus memberikan bimbingan belajar, ya mudah-mudahan berhasil Bu, saya akan coba. Doakan ya Bu ya. Selalu Bu Yuni, selalu. Wah, hebat Bu Yuni. Saya sudah nggak sabar nih Bu, menanti cerita Bu Yuni selanjutnya. Oke Bu, oke. Kalau begitu nih, 1 minggu lagi kita ngobrol lagi ya Bu ya. Boleh ya Bu ya? Oke, siap Bu. Saya ingin dengar nih perkembangan murid-muridnya Bu Yuni nih. Bagaimana? Oke, ya siap-siap Bu. Insya Allah Bu. Bu Fitri, terima kasih ya sudah mendengarkan cerita saya. Sami-sami. Gimana Bu perasaannya? Rasanya Bu, rasanya senang sekali saya bisa berbagi cerita dengan Bu Fitri. Terima kasih sekali ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga Bu Yuni. Terus semangat ya Bu Yuni ya. Sampai jumpa lagi Bu Yuni. Mungkin itu aja Bu. Kita sambung besok lagi ya Bu ya ngobrolnya ya. Terima kasih sekali ya Bu ya. Iya Bu. Ya, sampai ketemu lagi ya Bu Yuni ya. Terima kasih juga. Semangat selalu, sehat-sehat Bu Yuni. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Fitri dan Bu Yuni, saya akan menyampaikan hasil observasi kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Yang pertama, percakapan coaching sudah bagus, luar biasa. Baik coach maupun coachee sudah terlihat nyaman dan alur dialog coaching sudah sesuai dengan alur Tirta. Tadi coachee terlihat nyaman untuk menceritakan masalahnya kepada coach. Saya lihat tadi coach sudah hadir sepenuhnya, fokus, bersikap terbuka tadi, ingin tahu lebih banyak tentang coachee. Coach juga menyimak apa yang diceritakan coachee dengan baik. Nah, sebagai coach tadi Bu Fitri sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Hal ini sangat membantu coachee dalam memahami masalah yang terjadi pada dirinya, sehingga tergali ide atau gagasan yang datangnya dari dalam diri coachee.
Itu hasil observasi dari saya selaku pengamat 1. Silakan kepada Ibu Harwati selaku pengamat 2 untuk menyampaikan hasil observasinya. Ya, baik. Terima kasih Bu Sri. Nah, di sini saya sebagai pengamat 2 akan menyampaikan hasil observasi yang telah saya lihat dari kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Fitri dan juga Bu Yuni. Jadi kegiatan coaching tadi sudah berjalan sangat baik, lancar, luar biasa Bu, dan juga sangat keren. Kemudian kegiatan coaching berjalan sangat menarik juga karena percakapannya itu mengalir begitu saja Ibu. Kemudian coach maupun coachee terlihat luas, bahasa yang digunakan juga komunikatif. Percakapannya itu terlihat sudah mengandung alur tirta Ibu dengan baik yang meliputi ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian coach yaitu Bu Fitri sudah memenuhi kompetensi yang diinginkan, yaitu kesadaran penuh, mendengar dan menyimak aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan yang terbuka dan juga berbobot kepada coach, sehingga coach itu bisa bersikap terbuka dan mampu menyampaikan cerita dengan runtut, jelas, dan detail, sehingga coach juga dapat menemukan ide baru atau solusi dari permasalahan yang baik. Demikian Ibu dari saya, terima kasih. Baik Ibu Harwati, terima kasih. Kiranya sudah cukup untuk sesi 1. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yuni. Selamat siang Bu Yuni. Oke, salam dan bahagia Ibu-Ibu semua. Pada hari ini, sesi kedua ini akan dilaksanakan praktik coaching. Namun sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Yuni Rahmawati sebagai pengamat 1, kemudian Ibu Fitri Harsono sebagai pengamat 2, kemudian Ibu Harwati sebagai coach, dan Ibu Sri Nawati sebagai coach. Namun sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Harwati berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Halo Ibu Harwati, selamat siang. Halo Bu Yuni, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Ibu, sehat. Bagaimana dengan Bu Yuni? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Baik Ibu, pada pertemuan coaching kali ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan ya Bu ya. Jadi nanti saya akan amati yang pertama alur kita yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Mudah-mudahan nanti akan terlihat secara jelas ya Bu ya. Kemudian yang kedua, kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Harwati sebagai seorang coach. Itu adalah rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan kali ini. Oke, Bu Harwati, kalau boleh tahu, pada kesempatan ini kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan, Ibu? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini yaitu yang pertama kehadiran penuh Ibu, kemudian yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi ada 3 kompetensi ya Bu ya. Dari 3 kompetensi itu yang ingin diobservasi lebih spesifik yang mana Ibu? Ya, dari ketiga kompetensi tersebut, saya ingin lebih mengembangkan lagi pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Oke, indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot itu apa saja ya Bu? Ya, pertanyaan berbobot itu pertanyaan yang bersifat terbuka dan reflektif yang mampu mengeksplorasi coach untuk menggali potensi dan menemukan ide baru atau solusi dari masalah yang dihadapi, Bu. Oke, ya baik Ibu Harwati dan Ibu Sri. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Sri dan Ibu Harwati untuk melakukan praktik coaching. Monggo Ibu.
Ya, baik. Terima kasih Bu Yuni. Halo, Assalamualaikum Bu Sri. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Har. Bu Har bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Sri. Ada apa nih Bu? Sepertinya ada yang ingin dibicarakan ya Bu. Apakah ada sesuatu yang mengganjal di hati Ibu? Iya nih Bu. Saya butuh teman cerita. Gimana ya Bu ya? Biar plong gitu loh Bu. Boleh tidak? Oh begitu, tentu boleh dong Bu. Gimana Bu? Apa yang ingin Ibu ceritakan? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya sedang pusing, bingung tentang murid-murid saya Bu. Kalau saya memberikan pembelajaran baru 20 menit, mereka sudah tidak semangat lagi Bu. Terlihat bosan, kemudian kurang semangat. Hal itu sangat mengganggu pikiran saya Bu. Saya takut kalau hal itu terjadi di semester 2 nanti Bu. Oh gitu, jadi Bu Sri bingung dan khawatir karena murid-murid di kelas Ibu itu kurang semangat dan terlihat bosan dalam belajar ya Bu. Dan juga kurang memahami materi yang Ibu berikan. Benar seperti itu Ibu? Iya Bu, saya jadi pusing, padahal sebentar lagi sudah masuk semester 2. Oke Bu, nah sekarang kan Ibu mengajak saya untuk sharing nih Bu. Kira-kira setelah percakapan ini apa yang Ibu Sri inginkan? Hmm, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana agar Hmm. murid-murid di kelas saya bisa belajar lebih bersemangat lagi Bu, dan menyenangkan, sehingga mereka mudah memahami materi yang saya berikan Bu. Oke, baik Ibu. Berarti Ibu Sri ingin agar murid-murid di kelas Ibu bisa belajar lebih bersemangat dan menyenangkan, sehingga mereka itu mudah memahami materi yang diberikan Ibu. Seperti itu nggih, Bu? Betul, Bu. Rasanya saya ingin melihat mereka antusias, bersemangat saat sedang belajar, Bu. Oke, Bu Sri. Kalau boleh tahu nih, Bu, saat ini situasi di kelas Ibu itu seperti apa, Bu? Hmm, akhir-akhir ini di kelas, tiap saya memberikan pembelajaran, baru 20 menit, anak-anak itu sudah terlihat bosan, ada yang mainan sendiri, saat dijelaskan itu anak-anak malah ribut sendiri, Bu. Kemudian saat saya tanyakan tentang materi, mereka kurang paham, Bu, dengan materi yang saya berikan. Oh, seperti itu. Lalu menurut Ibu nih, Bu, apa yang menyebabkan siswa itu seperti itu? Hmm, mungkin karena pembelajaran yang saya berikan itu kurang menarik apa ya Bu ya. Jadi saya memberikan pembelajaran itu dengan metode ceramah, tanya jawab, lalu saya memberikan tugas gitu Bu. Oke, jadi selama ini Ibu merasa pembelajaran yang dilakukan kurang menarik ya, Bu. Nah, lalu Bu, situasi yang Ibu inginkan itu seperti apa, Ibu? Oh, jadi saya ingin siswa saya belajar dengan antusias, senang, kemudian mereka semangat Bu, aktif, bisa memahami materi pembelajaran yang saya berikan Bu. Oke, jadi Ibu ingin murid di kelas Ibu itu semangat, aktif, bisa memahami materi pembelajaran dengan baik. Nah, menurut Ibu nih, apa yang bisa membuat suasana seperti itu terwujud, Ibu? Mungkin saya harus merubah model pembelajarannya ya Bu ya. Yang tadinya hanya ceramah, lalu memberikan tugas pada murid, sekarang saya harus membuat suasana belajar yang asik, menyenangkan, dan menggunakan metode belajar yang lebih bervariasi ya Bu ya. Kira Ibu, Bu Sri punya ide apa untuk mewujudkan hal itu? Hmm, saya akan membuat suasana belajar yang menyenangkan dan menarik untuk mereka, agar mereka tidak bosan lagi, Bu. Kalau pembelajaran menyenangkan dan menarik, pasti anak-anak jadi semangat, aktif, lalu
memahami materi yang saya berikan, Bu. Oke, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Nah, sekarang Bu, contoh suasana pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa, Bu? Hmm, Seperti contohnya kalau menarik itu saya buat ke anak keluar kelas, Bu. Nanti anak-anak eh, biar belajar menggunakan media di lingkungan sekitar, Bu. Sebagai sumber belajarnya, contohnya saat pembelajaran bagian-bagian tumbuhan, anak-anak itu bisa mengamati secara langsung bagian-bagian tumbuhan yang ada di sekitar sekolah, Bu. Pasti mereka lebih tertarik dan senang ya, Bu ya. Iya, Ibu. Wah, bagus sekali itu, Bu. Nah, ide yang sudah Ibu munculkan itu sudah bagus. Nah, apa ide lain yang mungkin akan Ibu lakukan? Selain itu, saya juga akan mencari sumber belajar yang menarik di internet, Bu. Seperti video-video pembelajaran. Lalu menggunakan metode pembelajaran tidak hanya ceramah saja, Bu. Latihan soal seperti yang sudah saya lakukan itu mungkin akan saya rubah, Bu. Saya akan lebih banyak mungkin memutarkan video-video pembelajaran, kemudian diskusi, kerja kelompok, agar mereka bisa lebih bebas, kemudian senang dan memahami materi, Bu. Wah, keren sekali, Bu. Nah, sekarang Bu, apa ide yang lain lagi, Bu? Hmm, apa ya? Oh iya, saya juga akan menyelipkan ice breaking di sela-sela pembelajaran, Bu, agar anak-anak tetap semangat. Wah, luar biasa, Ibu Srini. Lalu, kira-kira apa yang harus disiapkan untuk itu semua, Bu? Saya akan mempersiapkan dan merancang pembelajaran dengan lebih matang, Bu. Oke. Nah, merancang pembelajaran dengan lebih matang lagi. Lalu, indikator keberhasilannya apa, Bu? Setelah saya melakukan persiapan yang matang, saya berharap mereka bisa lebih bersemangat dalam belajar, lebih aktif dan senang, sehingga mudah dalam memahami materi, Bu. Ya, Ibu. Jadi, apa yang akan dilakukan Ibu setelah ini, Bu? Dengan tadi sudah menemukan berbagai ide dan juga rancangan pembelajarannya. Yang pertama, saya akan mencari referensi tentang pembelajaran yang menyenangkan di internet, Bu. Kemudian merancang pembelajaran di luar kelas, lalu membuat RPP. Intinya, saya akan menyiapkan bahan ajar dengan matang dan memilih media yang sesuai, Bu. Baik, Ibu. Bagus sekali. Keren, Bu. Keren. Lalu, kapan Ibu kira-kira akan dimulai persiapannya, Bu? Nah, sebentar lagi semester 1 kan sudah selesai, Bu. Jadi, saya Iya. akan mulai membuat saat liburan sekolah, Bu. Sehingga saat awal pembelajaran di semester 2, saya sudah bisa melaksanakan rancangan itu, Bu. Wah, luar biasa, Bu Sri. Kira-kira, Bu, untuk melakukan rencana itu, siapa yang bisa membantu Ibu? Kebetulan di sekolah saya ada guru yang sangat bagus dalam bidang IT, Bu. Namanya Bu Eri. Beliau masih muda dan sangat bagus dalam membuat perencanaan pembelajaran, Bu. Jadi saya akan minta pendapat dari Bu Eri terkait persiapan yang akan saya lakukan. Kemudian saya juga akan minta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan wali siswa, Bu, agar mereka memberikan dukungan dan motivasi kepada anak-anaknya. Wah, luar biasa, Bu. Semangat sekali Bu Sri ini ya, Bu. Iya, Bu. Untuk masa depan mereka, saya harus semangat, Bu. Iya, Bu. Betul sekali. Kita itu harus selalu semangat untuk melakukan perubahan di kelas ya, Bu. Nah, lalu apa saja nih, Bu, yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Alhamdulillah, setelah percakapan ini, saya jadi punya solusi untuk masalah saya dan mendapatkan ide-ide baru, Bu. Saya jadi punya ide bagaimana caranya agar anak-anak belajar lebih semangat, menyenangkan, sehingga mereka mudah memahami materi, Bu.
Wah, saya juga tidak sabar nih Bu menanti cerita Ibu selanjutnya. Kalau seperti itu, besok di semester 2 kita dapat berbincang-bincang lagi ya Bu. Saya ingin tahu perkembangan murid-murid Ibu Sri. Baik Bu, insya Allah siap. Nah, Bu Sri, apa nih yang Ibu rasakan setelah kita melakukan percakapan pada siang hari ini? Eh, yang saya rasakan senang Bu, lega karena sudah mendapatkan solusi untuk masalah saya. Terima kasih Bu Har, sudah mendengarkan cerita saya dengan sabar. Iya, Bu Sri, sama-sama. Oke. Sampai ketemu lagi di semester 2 ya Bu Har. Assalamualaikum. Iya, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Sinawati dan Ibu Harwati yang telah melaksanakan praktik coaching. Kemudian saya selaku pengamat 1 akan menyampaikan hasil observasi saya terkait dengan praktik coaching yang sudah dilaksanakan tadi. Yang pertama, percakapan coaching menurut saya sudah luar biasa keren Ibu, sudah bagus. Antara coach dan coach itu terlihat nyaman, terlihat dekat, kemitraannya sudah dapat. Kemudian alur ceritanya juga sudah runtut dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah muncul semua. Kemudian sudah memenuhi kompetensi dasar yang diinginkan, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan sudah mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka yang memancing untuk menggali ide-idenya, potensi dalam dirinya. Kemudian dilihat dari Kuci juga sudah bersikap terbuka dan menyampaikan ide-ide barunya, kemudian merasa lebih tenang dan semangat dalam menyampaikan ide-idenya, sehingga Kuci merasa lebih plong, lebih tenang ketika melaksanakan praktik Kuci. Seperti itu Ibu. Kemudian dari pengamat kedua dari Ibu Fitria Sutisarsono, saya persilakan untuk menyampaikan. Monggo. Baik, Bu Yuni, terima kasih. Wah, luar biasa sekali percakapan coachingnya antara Bu Har dan Bu Sri tadi ya. Nah, dari pengamatan saya sebagai pengamat 2, dalam percakapan coaching tadi sudah terlihat bagus ya Bu ya, sudah baik dari awal hingga akhir. Baik coach maupun coachingnya juga terlihat nyaman, coachingnya juga terbuka, bisa mengungkapkan apa yang dirasakan. Coachingnya juga sangat sabar, ya, sangat sabar. Terus di sini juga dalam percakapan coachingnya itu sudah memuat alur tirta ya Bu ya, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Nah, coach di sini ya Bu Harwati juga mampu memancing dan menggali ide-ide baru dan gagasan-gagasan baru dari coachnya ya Bu Sri Nawarti, sehingga muncul sendiri dari dalam Bu Sri untuk bisa menyelesaikan solusi-solusinya. Okay. Terus di sini coach juga sudah memenuhi kompetensi yang diharapkan Bu, seperti presence-nya juga sudah ada, kehadiran penuhnya, terus mendengar dan menyimak aktif, dan sudah mengajukan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memancing coach itu sendiri. Nah, demikian Ibu pengamatan dari pengamat 2. Monggo silakan dilanjut lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fitri. Oke, demikianlah praktik coaching sesi kedua. Monggo dilanjut untuk sesi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sri, Ibu Fitri, dan Ibu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Har. Iya, apa kabarnya nih ibu-ibu semua? Sehat-sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, sehat. Bu Har sehat Bu. Baik, alhamdulillah Pak sehat. Baik, pada siang hari ini kita akan melakukan praktik coaching sesi ketiga. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Pada sesi 3 ini saya Harwati berperan sebagai pengamat bersama Ibu Yuni Rahmawati, dan untuk Bu Sri Nawarti berperan sebagai coach, dan Ibu Fitria Stuti Harsono berperan sebagai coachee.
Sebelum kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa hal atau pertanyaan terkait dengan kompetensi seorang coach yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Sri Nawarti yang pada sesi ini berperan sebagai coach. Oke. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang Bu Har. Baik Ibu, hari ini Bu Sri akan berperan sebagai coach ya untuk Bu Fitri. Bagaimana nih perasaan dan persiapan Bu Sri untuk kegiatan coaching ini? Betul Bu, hari ini saya akan melakukan coaching untuk Bu Fitri. Perasaan saya senang dan tentunya bersemangat Bu. Saya juga sudah menyiapkan pertanyaan yang berbobot dan sesuai alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu Sri, persiapan yang dilakukan sudah bagus sekali. Kemudian ini Bu, untuk Bu Sri sendiri, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari praktik coaching ini Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu menghadirkan diri sepenuhnya, present dalam percakapan coaching, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan tentunya mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, berarti ada 3 kompetensi ya Bu yang ingin dikembangkan. Iya, Nah, betul. dari ketiga kompetensi itu Bu, mana yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan selanjutnya Bu? Yang paling ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, menurut Bu Sri nih, indikator dari pertanyaan berbobot itu seperti apa Ibu? Pertanyaan berbobot, bersifat terbuka, dan reflektif, yang mampu mengeksplorasi kunci, memberikan respon dengan lancar, sehingga bisa menggali potensi dan menemukan ide baru atau solusi dari permasalahannya, Bu. Oke Bu Sri, semoga kegiatan coaching nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, sekarang silahkan untuk waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya kepada Bu Sri dan Bu Fitri untuk melakukan coaching. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Bu Fitri. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Sri. Apa kabarnya nih Bu Fitri? Alhamdulillah Bu, sehat saya Bu. Bu Sri bagaimana? Sehat juga Bu? Alhamdulillah, sehat Bu Fitri. Nah Bu Fitri, ada apa nih? Kok terlihat seperti sedang gelisah? Sepertinya ada yang ingin dibicarakan Bu Fitri. Iya ini Bu, ada yang mengganjal gitu yang membuat saya gelisah, ada sesuatu. Makanya saya ingin mengadakan coaching nih sama Bu Sri. Boleh ya Bu ya? Boleh, silahkan. Apa yang membuat Bu Fitri gelisah nih? Begini Bu Sri, saya kan sudah melewati pembelajaran di semester 1 ini, ya alhamdulillah dengan ya Bu ya. Namun terasa masih belum maksimal gitu Bu, saya ngerasanya. Murid-murid saya juga terlihat biasa saja dengan metode pembelajaran yang saya berikan. Dan saya ingin nanti di semester 2 itu pembelajaran yang saya berikan itu lebih menarik dan maksimal lagi, Bu. Rencananya seperti itu saya. Oke, jadi pembelajaran Ibu di akhir semester 1 merasa belum maksimal ya Bu ya. Sehingga Iya. Ibu ingin nanti di semester 2 pembelajarannya bisa lebih baik lagi untuk anak-anak Ibu. Betul, betul sekali Bu Sri, seperti itu. Nah, Bu Fitri, dari percakapan kita ini, apa yang nantinya Bu Fitri inginkan? Saya ingin ya Bu, murid-murid saya nanti di semester 2 ini mereka lebih semangat gitu Bu, lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran saya, lebih tertarik lagi mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang saya berikan. Terus saya juga saya itu ingin mempersiapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk anak-anak Bu dan lebih berpihak pada anak tentunya Bu.
Oke, jadi Ibu ingin kondisi kelas dan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak Ibu ya? Iya, betul Bu Sri, seperti itu. Betul Bu. Menurut Bu Fitri nih, apa kekuatan yang dimiliki Bu Fitri untuk mencapai tujuan itu? Saya ingin menggunakan pembelajaran yang menarik Bu dari sebelumnya. Tentu saja Oke. pembelajaran yang menyenangkan untuk anak, untuk murid-murid saya Bu, agar Mm-mm. murid saya itu nanti bisa semangat sama antusias lagi untuk belajar dan memperoleh pengalaman main yang bermakna gitu Bu. Baik Bu Fitri, Ibu akan menggunakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dari sebelumnya agar pengalaman bermain anak lebih berkesan. Begitu ya Bu? Iya, betul Bu, lebih berkesan. Iya, seperti itu Bu. Nah, selanjutnya langkah apa yang ingin Ibu Fitri ambil coba? Eh, Saya dalam pembelajaran nantinya itu akan mencoba untuk menyediakan banyak ragam main, Bu. Jadi dengan menggunakan ragam main yang banyak, menggunakan media yang lebih bervariasi dari sebelumnya, sehingga anak-anak itu bisa memilih kegiatan yang disukainya sesuai sama minatnya, Bu. Saya juga akan memberikan pembelajaran yang menggunakan proyek seperti itu loh Bu Sri, agar anak itu tergali untuk bisa lebih berekspresi, bisa mengembangkan potensi, dan ini yang penting sekali bisa bekerja sama dengan teman-teman ya Bu Sri. Wah, bagus itu Bu. Anak mempunyai banyak pilihan main yang bisa dia pilih dan media yang Ibu sediakan juga beragam. Sehingga anak bebas berekspresi dan bereksplorasi, Bu. Nah, kira-kira dalam melakukan kegiatan itu ada hambatan atau kendala yang nantinya muncul tidak, Bu? Jika ada, maka solusi dari Bu Fitri apa kira-kira? Hambatan dan kendala mungkin pastinya ada ya Bu ya, tapi saya akan berusaha untuk menuntun dan membimbing murid-murid saya Bu Sri. Nanti Oke. saya juga akan saya juga mempunyai alternatif Bu, alternatif solusi dalam pembelajaran saya itu Bu, dengan menyediakan lingkungan main yang berbeda, yang biasanya di kelas, ini nanti saya coba di luar kelas Bu. Jadi nanti bisa di halaman, di kebun, ataupun keluar ke sekitar lingkungan sekolah, ataupun mengadakan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang sesuai tema tentunya, Bu. Wah, menarik sekali, Bu. Kira-kira nih, rencana ini kapan Ibu laksanakan? Dan Hmm, bagaimana jangka waktu dalam pelaksanaan kegiatan ini, Bu? Secepatnya, Bu Sri, saya akan memulainya, Bu, agar saya bisa mempersiapkan rencana pembelajaran yang lebih baik dan lebih menarik, dan tentunya lebih menyenangkan lagi, Bu, untuk murid-murid saya. Kurang lebih dalam 1 sampai 2 minggu ke depan ini, Bu. Oke. Oke, Bu Fitri. Kalau begitu, komitmen Ibu untuk kegiatan ini apa? Saya akan berusaha untuk membuat rencana pembelajaran yang telah saya rencanakan tadi. Terus saya juga akan melaksanakan rencana pembelajaran saya tadi itu dalam waktu 2 minggu ke depan ini, Bu. Oke, oke. Kira-kira siapa yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, Bu? Hmm, saya bisa bekerja sama dengan rekan sejawat saya, Bu. Kita nanti juga bisa sharing-sharing, dan juga nanti saya bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah juga, Bu. Seperti itu. Oke, baik Bu. Sebagai tindak lanjut dari coaching ini, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Saya akan berusaha melaksanakan rencana-rencana tersebut, Bu, sesuai dengan tujuan awal saya tadi di awal, Bu. Luar biasa Bu Fitri ini. Nah, Ibu sudah bisa membuat rencana-rencana dan solusi yang baik dari masalah Ibu sendiri. Terima kasih Bu Sri, alhamdulillah sekarang saya lebih tenang Bu, lebih lega lagi setelah mengadakan coaching dengan Ibu. Semoga dengan rencana yang sudah ada tadi
Jadi saya bisa sesegera mungkin Bu bisa mewujudkan pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan untuk murid-murid saya Bu Sri. Sehingga murid-murid saya tadi bisa mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna dan lebih baik dari semester kemarin Bu. Oke. Baik Bu Fitri, saya sudah tidak sabar lagi menunggu perkembangan dari rencana Ibu ini. Saya tunggu kegiatan coaching berikutnya ya Bu ya. Baik Bu Sri, nanti akan saya hubungi Bu Sri lagi. Terima kasih banyak ya Bu Sri ya, dan selamat siang Bu Sri. Oke, sama-sama Bu Fitri. Selamat siang juga. Oke, baik, terima kasih Bu Sri dan Bu Fitri yang sudah melakukan coaching sangat luar biasa. Nah, di sini saya sebagai pengamat satu akan menyampaikan hasil pengamatan saya terkait dengan kegiatan coaching yang sudah Ibu Sri dan Ibu Fitri lakukan. Yang pertama, kegiatan coaching sudah berjalan dengan baik. Menurut saya sudah sangat bagus dan juga sangat menginspirasi bagi saya. Yang kedua, untuk coach maupun coachee terlihat luwes, bahasa yang digunakan komunikatif, dan santai namun bermakna. Kemudian percakapan yang dilakukan terlihat sudah sesuai dengan alur tirta yang meliputi ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian coach sudah memenuhi kompetensi yang diinginkan, yaitu kesadaran penuh atau presence, kemudian mendengar dan menyimak aktif, dan sudah mengajukan pertanyaan terbuka dan berbobot. Untuk Koci sudah menyampaikan permasalahannya secara terbuka. Nah, Koci juga merasa lebih tenang, merasa lebih lega, dan juga bersemangat setelah proses coaching ini. Koci terlihat merasa lebih percaya diri dan terbangun motivasi yang kuat untuk segera melakukan rencana-rencana yang telah disepakati. Kemudian untuk Koci dapat dengan mudah menemukan ide, tadi terlihat juga, kemudian ide-ide yang muncul itu terlihat diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diberikan oleh coach, yaitu Bu Sri. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya silakan Ibu Yuni. Baik, terima kasih Bu Harwati. Saya selaku pengamat 2 akan menyampaikan hasil pengamatan saya, Ibu. Yang pertama tentang alur tirta sudah termuat semua, Ibu, sudah terlihat dimulai dari tujuannya, kemudian identifikasinya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah tercakup semua secara berurutan, Ibu. Kemudian hubungan kemitraan sudah bagus, sudah sangat luar biasa antara coach dan coachee, sudah terlihat sangat nyaman dan bahasa yang digunakan juga komunikatif. Kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan juga sudah terlihat. Tadi coach sudah presentnya sudah dapat, kesadaran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengar serta menyimak secara aktif. Kemudian dari segi Kuci sudah bersikap terbuka dan menyampaikan ide-idenya yang berasal dari dirinya itu karena pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan oleh coach. Kemudian Kuci lebih semangat dalam mencari alternatif solusi dan bisa tergali ide atau gagasannya secara maksimal, seperti itu yang saya lihat, Ibu. Terima kasih dari saya, sekian. Demikian untuk kegiatan coaching pada sesi yang ketiga. Untuk selanjutnya kegiatan coaching sesi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Fitri. Selamat siang juga Bu. Apa kabarnya nih Bu semua? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah Ibu sehat. Gimana Bu Fitri? Alhamdulillah saya juga sehat Bu.
Baik Ibu, pada siang ini kita akan melakukan praktik coaching kita yang keempat ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada sesi ini saya Fitri Astuti Harsono berperan sebagai pengamat ataupun observer bersama dengan Ibu Sri Nawarti, dan untuk Bu Yuni Rahmawati berperan sebagai coach, dan untuk Ibu Harwati berperan sebagai coachee. Nah, sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, ada beberapa hal ya Bu ya, ataupun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Yuni Rahmawati yang di sini berperan sebagai coach pada sesi keempat ini. Bagaimana nih Bu Yuni? Apakah sudah siap ya Bu ya untuk melakukan coaching kita pada siang hari ini? Ya Bu Fitri, insya Allah siap Bu. Insya Allah siap. Ya. Oke. Baik Bu Yuni, pada kesempatan kali ini yang nantinya akan saya amati ataupun saya observasi ya Bu ya dari proses coaching yang Ibu lakukan itu terkait dengan alur tirta Bu. Jadi di sini ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab serta kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Yuni. Nah, untuk Bu Yuni sendiri, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Yuni kembangkan dari praktik coaching ini, Bu? Baik Bu Fitri, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama komunikasi yang memberdayakan Ibu untuk meningkatkan keterampilan komunikasi secara asertif, yaitu dengan membangun rasa percaya dan aman. Kemudian saya juga ingin menjadi pendengar yang aktif untuk meningkatkan keterampilan mendengar dan memberikan perhatian secara penuh serta merespon. Kemudian yang ketiga, saya ingin meningkatkan keterampilan bertanya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menstimulasi pemikiran Kuci, kemudian merangsang tumbuhnya ide-ide baru, serta mengungkapkan emosi yang dapat mendorong Kuci untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan potensi dirinya. Seperti itu Ibu, kira-kira. Oke Bu Yuni, berarti ada 3 kompetensi inti dari coaching ini ya yang ingin Ibu Yuni kembangkan. Nah, Ibu Yuni, dari ketiga kompetensi itu mana yang lebih Ibu Yuni ingin kembangkan? Sebenarnya ketiganya Bu, tapi yang paling ya Bu, yang paling ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, Bu Yuni. Menurut Bu Yuni, indikator dari pertanyaan berbobot itu seperti apa, Bu Yuni? Menurut saya, pertanyaan berbobot itu yang bersifat terbuka dan reflektif, sehingga mampu mengeksplorasi Kuci, memberikan respon dengan lancar, menggali potensi dan menemukan ide baru atau solusi dari masalahnya. Misalnya dengan kata tanya apa, bagaimana, kapan, siapa, seperti itu Bu. Oke, Bu Yuni. Semoga nanti praktik coaching yang Ibu lakukan itu bisa berjalan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya, dan bisa menunjukkan kompetensi yang Bu Yuni akan kembangkan. Oke, Bu Yuni. Nah, sekarang waktu dan juga kesempatan saya berikan kepada Bu Yuni dan Bu Har untuk melakukan kegiatan coaching. Silakan Ibu, monggo. Terima kasih Bu Fitri. Halo, Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Har. Gimana kabarnya Bu Har? Alhamdulillah, baik Bu. Bu Yuni sendiri gimana? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat juga. Ada apa nih Bu? Tumben menghubungi saya? Iya nih Bu Yuni, maaf Bu, saya boleh minta waktunya sebentar Bu? Ada yang ingin saya curhatkan nih sama Bu Yuni. Oke, boleh. Kebetulan saya tidak ada pekerjaan nih Bu. Oke, silakan mau curhat apa? Iya Bu, terima kasih. Ya, silakan mau curhat apa Bu? Tentang apa nih? Oh iya, apa? iya nih Bu. Saya lagi kepikiran tentang murid-murid saya di kelas 5 nih Bu. Oh, ada masalah dengan murid di kelas 5 ya Bu Har? Ada masalah apa Bu? Iya Bu, gini Bu. Di kelas 5 saya masih banyak murid-murid yang kurang aktif dalam pembelajaran Bu. Mereka juga banyak yang tidak memperhatikan penjelasan saya Bu. Oh, gitu. Sehingga ketika saya melakukan tanya jawab, hanya beberapa anak saja yang bisa menjawabnya Bu. Dan situasi seperti ini membuat saya kurang nyaman dalam mengajar Bu. Oh gitu. Terus apa nih yang Bu Har harapkan dari obrolan kita kali ini Bu?
Saya ingin sharing dengan Bu Yuni tentang masalah saya, karena saya sudah merasa capek, Bu, memikirkan masalah ini. Dan semoga nanti dari obrolan kita, saya bisa menemukan solusinya, Bu. Oh, oke. Jadi Bu Har ingin mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu ya, begitu? Iya, Bu, betul. Saya sudah bingung dan capek memikirkan permasalahan ini. Saya ingin murid-murid saya bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Oh iya, oke oke Bu. Sepertinya saya sudah bisa menangkap nih permasalahan yang sedang Bu Har hadapi. Tadi berarti muridnya kurang aktif dalam pembelajaran ya Bu ya. Nah, Iya, kemudian nih Bu, dari Bu Har sendiri kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? iya, Bu. Kesempatan yang saya miliki sekarang, saya mengajar sudah mencoba menggunakan media pembelajaran, Bu. Oh, Salah satunya PowerPoint. Kemudian saya juga kadang-kadang menempatkan murid-murid saya untuk duduk secara berkelompok. Nah, kalau ada murid yang bermain pas pembelajaran, saya dekati dan saya tegur, Bu, supaya tidak bermain saat pembelajaran berlangsung. oh gitu. Jadi Bu Har sudah menggunakan media PowerPoint dan juga metode kerja kelompok ya Bu ya. Terus gimana tuh Bu Ya, hasilnya betul. dari yang sudah Bu Har Hmm, lakukan tadi? hmm, hasilnya sih sudah ada, Bu, Hmm. tapi sedikit banget sehingga belum maksimal. Hanya beberapa siswa saja yang berubah dari sebelumnya. Sedangkan yang lain saya merasa masih sama, Bu. Gitu, jadi perubahannya belum maksimal ya Bu ya. Menurut Bu Har, untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, saat ini berada di angka berapa Bu? Berapa ya, Bu? Mungkin sekitar di angka 6, Bu. Sedangkan saya menginginkannya minimal di angka 9 lah, Bu. Ya, syukur-syukur sih bisa di angka 10, Bu. Oh gitu, jadi antara 9 atau 10 ya Bu ya. Oke. Kemudian Ibu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Apa ya, Bu? Saya mungkin akan mencoba melakukan refleksi bersama murid-murid saya, Bu, mengenai pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian nanti saya akan tahu kelemahan dari pembelajaran yang sudah berlangsung. Wah, ide bagus tuh Bu, dengan melakukan refleksi pembelajaran ya Bu ya. Kemudian setelah melakukan refleksi, apa langkah selanjutnya yang akan Bu Har lakukan kira-kira? Mungkin saya akan mengevaluasi proses pembelajaran saya, Bu, sehingga saya bisa memperbaiki pembelajaran berdasarkan hasil refleksi dengan menggunakan strategi yang akan saya rancang. Oh, oke juga itu Bu idenya. Kalau boleh tahu nih Bu, strategi yang akan Ibu rancang dan terapkan di kelas bagaimana ya? Nah, itu Bu yang sedang saya pikirkan. Saya masih mencari kira-kira apa yang harus saya terapkan pada pembelajaran supaya anak-anak itu bisa lebih aktif. Gitu. Nah, gini Bu, kalau dalam waktu dekat ini nih, apa yang mungkin bisa Bu Har terapkan pada pembelajaran di kelas? Yang ada di pikiran saya, Bu, saya tetap menggunakan media PowerPoint, tetapi Ya. saya juga ingin mencoba menggunakan metode permainan, Bu. Hmm. Jadi anak-anak bisa belajar sambil bermain. Kemudian saya juga ingin memberikan ice breaking, Bu, di tengah pembelajaran agar anak-anak tidak cepat merasa bosan dan merasa capek dalam mengikuti pembelajaran. Oke Bu, bagus sekali ide dari Ibu. Tadi Ibu akan mencoba menggunakan media PowerPoint, kemudian metode permainan dan juga ice breaking ya Bu. Nah, selain ide itu atau strategi itu, mungkin ada strategi lain Bu yang bisa diterapkan? Apalagi ya, Bu, mungkin saya bisa membuat kuis, Bu, di akhir pembelajaran. Menurut Bu Yuni bagaimana, Bu, strategi yang akan saya lakukan? Kalau menurut saya sih strategi yang Ibu rancang sudah bagus, sudah sangat bagus malah. Nah, tadi kan Ibu Har sudah menyampaikan ada 3 strategi yang akan dirancang dan diterapkan dalam pembelajaran ya Bu ya. Menurut Bu Har, apa hambatan yang mungkin akan Ibu alami dalam mencapai tujuan dalam melakukan strategi itu Bu?
Sepertinya setiap strategi itu ada hambatannya, Bu. Tetapi menurut saya, yang kemungkinan hambatannya paling besar itu pada penggunaan metode bermain, Bu. Karena tidak semua materi kan bisa dibuat permainan, Bu. Selain itu, juga untuk melakukan permainan itu membutuhkan persiapan yang matang, Bu. Iya iya, betul-betul. Metode permainan ya, Bu, ya. Terus kira-kira gimana tuh, Bu, solusinya? Solusinya, saya harus benar-benar menguasai materi pembelajaran dan rajin nih melihat referensi pembelajaran yang menggunakan metode permainan, Bu. Oke, mantap sekali, Bu. Nah, kira-kira apa rencana Bu Har dalam mencapai tujuan yang diinginkan, Ibu? Rencana saya yaitu saya akan melakukan refleksi bersama murid, itu yang pertama. Kemudian menggunakan metode permainan. Ya. Kemudian selanjutnya menggunakan media PowerPoint, memberikan kuis di akhir pembelajaran, dan juga menyisipkan ice breaking, Bu, di tengah-tengah pembelajaran. Oh iya, iya, oke, oke. Kemudian, Bu Har, apa strategi yang untuk melakukan rencana tersebut, Bu? Strateginya bagaimana? Strateginya, iya Bu, strateginya saya mulai dari manajemen diri dulu, Bu. Saya harus mempersiapkan kebutuhan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian merancang skenario pembelajaran, mulai dari RPP hingga membuat media PowerPoint-nya. Kemudian saya juga harus membuat soal untuk kuis dan juga mencari referensi ice breaking yang akan saya gunakan. Oke, Bu, bagus sekali rencana dan strateginya. Nah, sekarang kira-kira kapan nih Ibu mau melakukan rencana itu, Bu? Saya akan mencoba melakukannya mulai besok pagi saja, Bu. Saya ingin melihat bagaimana sih respon murid-murid saya dengan perubahan yang saya lakukan. Saya juga ingin segera membuat pembelajaran yang menyenangkan, Bu, bagi murid-murid saya, yaitu dengan metode permainan. Oke, Bu, berarti mulai besok pagi ya, Bu, ya. Ibu akan menerapkan rencana Ibu tadi. Nah, kira-kira pelaksanaan strategi yang akan Ibu lakukan itu butuh berapa waktu atau butuh berapa lama untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Saya akan mencobanya secara bertahap, Bu. Jadi tahap pertama itu nanti dalam waktu 2 minggu terlebih dahulu, Bu. Nah, harapan saya dalam waktu 2 minggu itu bisa menghasilkan perubahan dan juga saya bisa lebih konsisten melakukannya untuk kedepannya, Bu. Oke, jadi harapannya dalam waktu 2 minggu ya, Bu, ya, bisa berhasil. Nah, kemudian, Bu, menurut Ibu, ukuran keberhasilan dari strategi tersebut apa? Saya sih mengharapkan dengan perubahan yang saya lakukan, situasi pembelajaran di kelas saya itu akan menjadi lebih hidup, Bu. Oh, iya, Yaitu iya. yaitu murid-murid saya itu akan saya harapkan akan merasa senang sehingga bisa aktif dalam pembelajaran. Kemudian selain itu dari diri saya sendiri ingin mengembangkan kemampuan dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Wah, keren sekali nih, Bu Hani, keren sekali. Kemudian Ibu, apa komitmen Bu Har terhadap rencana itu, Bu? Komitmen saya yaitu saya akan berusaha konsisten, Bu, dan berkelanjutan dalam menggunakan media PowerPoint. Selain itu juga saya tetap akan memberikan ice breaking dan juga merancang metode permainan dalam pembelajaran. Sehingga saya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, Bu. Oh, oke, oke. Kemudian, untuk menjaga komitmen dari Bu Har tadi, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Har? Oke, Bu. Yang pertama dari murid-murid saya, Bu, karena peran mereka itu sangat membantu rencana yang akan saya lakukan. Nah, Sehingga saya bisa lebih konsisten dalam melaksanakannya. Selain itu, saya juga mengharapkan bantuan dari rekan guru, Bu, sebagai teman sharing dan juga untuk bisa membantu saya dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Oke, Bu, bagus. Sepertinya Bu Har ini sudah siap ya melakukan perubahan di kelas. Nah, kira-kira dari perbincangan kita dari awal sampai saat ini, apa saja yang Bu Har dapatkan?
Ya Bu, saya mendapatkan pencerahan nih atas permasalahan saya Bu. Sehingga saya bisa menemukan beberapa solusi untuk membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan dan membuat murid-murid saya menjadi aktif di kelas Bu. Yaitu dengan cara menggunakan metode permainan, melakukan ice breaking, dan memberikan kuis di akhir pembelajaran. Wah, oke sekali itu Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Semoga dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya, sehingga pembelajaran yang Bu Har lakukan nanti bisa menyenangkan, kemudian murid-murid bisa aktif di kelas. Oh ya, ada yang mau disampaikan lagi? Ya Bu, amin. Sepertinya sudah cukup ya Bu. Karena saya itu sudah menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Dan saya juga semakin yakin nih Bu untuk menjalankan rencana-rencana saya tadi. Oke Bu, 2 minggu lagi kita agendakan ketemu lagi ya Bu ya. Saya ingin mendengarkan cerita dari hasil pelaksanaan perubahan yang sudah Bu Har lakukan. Iya Bu Yuni, siap. Doakan juga ya Bu, semoga lancar dan juga berhasil. Oke Bu Har, tetap semangat dan terus melakukan perubahan di kelas ya Bu ya. Ya Bu Yuni, terima kasih atas motivasi dan juga waktu yang telah Bu Yuni luangkan untuk saya. Oke Bu, sama-sama. Ya, kalau begitu saya izin pamit ya Bu Yuni. Assalamualaikum. Oke Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Yuni dan juga Bu Harwati, terima kasih. Nah, ibu-ibu semua, berikut ada beberapa pengamatan dari saya sebagai pengamat satu. Yang pertama, dari percakapan coaching ini, antara coach dan coachee ini sudah terlihat natural gitu Bu ya. Jadi antara coach dan coach ini sudah sama-sama nyaman gitu. Jadi saling memberikan kenyamanan satu sama lain ya. Jadi juga dari beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan oleh oleh coach ya Bu ya, maaf, oleh coach itu bisa memancing dan bisa tergali ide-ide kreatif dari coach itu sendiri, dan tentunya itu sebagai solusi yang datangnya dari coach. Nah, di sini untuk alur tirtanya juga sudah dapat Bu. Di sini alur tirta dari tujuan, identifikasi, terus rencana aksi, dan sampai dengan tanggung jawab itu sudah terkandung di dalam percakapan ini. Nah, baik Bu, di sini juga coach itu sudah memenuhi kompetensi yang tadi sudah diinginkan ya Bu ya, yaitu presence ataupun kehadiran penuh, terus di sini juga bisa mendengar dan juga menyimak secara aktif dari coach itu sendiri, dan juga sudah mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan berbobot. Terlihat sekali coach-nya itu ingin tahu lebih dalam tentang coaching ya. Nah, terus di sini dalam kegiatan coaching ini tadi secara keseluruhan itu sudah sangat baik, terus jelas sekali, detail sekali, dan terlihat nyaman semuanya. Baik Ibu, demikian pengamatan dari saya, pengamat satu. Berikutnya kepada Ibu Sri Nawarti. Monggo silakan Ibu Sri Nawarti sebagai pengamat kedua. Iya, terima kasih Bu Fitri. Baik, saya selaku pengamat 2 akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Yang pertama, percakapan coaching tadi yang dilakukan oleh Bu Yuni dengan Bu Har sudah sesuai dengan alur tirta. Tadi sudah terlihat jelas sekali ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua tadi coach maupun coachee terlihat luas, bahasa yang digunakan terlihat santai dan bermakna. Untuk coach sudah memenuhi kompetensi yang diinginkan, yaitu kehadiran penuh, present, mendengarkan aktif. Tadi saya lihat sangat aktif, itu ya, mendengar aktif sekali coachnya. Kemudian sudah mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berbobot, yang mampu menggali ide-ide dari coachee. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih. Baik, Ibu-Ibu semua. Demikian kegiatan percakapan coaching kita pada siang hari ini yang meliputi peran dari coach, coachee, pengamat 1, pengamat 2. Harapan kami semoga kegiatan coaching ini bisa terus dilakukan untuk membuat perubahan besar ataupun perbaikan-perbaikan di sekolah kami masing-masing. Terus bergerak Bapak Ibu guru hebat, guru bergerak Indonesia maju. Semangat! Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu semua. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Sehat-sehat ya.